Pagi selalu datang lebih dulu di pasar tua itu, bahkan sebelum matahari benar-benar naik. Kabut tipis bercampur bau anyir ikan busuk dan tanah basah menyelimuti lorong-lorong sempit yang retak oleh usia. Di antara deretan kios reyot dan atap seng berkarat, seorang lelaki renta berdiri dengan rompi parkir lusuh yang warnanya nyaris tak bisa ditebak. Namanya Mbah Jaya. Setiap hari, ia menyambut kendaraan dengan anggukan kecil, seolah dunia masih layak dihormati meski tak pernah menghormatinya kembali. Tubuh Mbah Jaya kurus dan membungkuk, punggungnya seakan memikul beban waktu yang terlalu berat. Kulitnya legam terbakar matahari, penuh gurat dan bekas luka lama yang tak pernah sembuh sempurna. Tangannya gemetar saat menerima uang receh dari pengunjung pasar, bukan karena takut, melainkan karena usia dan kelelahan yang menahun. Namun di balik sorot matanya yang sayu, tersimpan ketenangan aneh, seperti danau yang diam meski angin dunia terus mengacak-acak permukaannya. Belum lama pasar benar-benar ramai, suara langkah sepatu berat mulai terdengar. Preman-preman pasar datang, tubuh mereka kekar, lengan dipenuhi tato kasar, wajah penuh senyum yang tak pernah membawa kabar baik. Mereka tak perlu bertanya, tanpa aba-aba, satu tangan menarik kerah rompi Mbah Jaya, tangan lain menamparkan pipinya hingga tubuh renta itu terhuyung. Beberapa koin jatuh berdering di aspal, seolah ikut menertawakan nasibnya. Kurang lagi, Mbah, salah satu preman berkata sambil tertawa. Tendangan mendarat di tulang kering, membuat Mbah Jaya meringis dan jatuh berlutut. Tidak ada perlawanan, tidak ada teriakan, ia hanya menunduk, memunguti kembali uang receh yang berserakan dengan tangan gemetar. Darah tipis mengalir dari sudut bibirnya, namun ia tetap mengangguk pelan, seperti meminta maaf atas kemiskinan yang bukan pilihannya. Di sekeliling mereka, pasar tetap berjalan. Pedagang sayur pura-pura sibuk menata dagangan, penjual daging memalingkan wajah, dan pembeli melangkah cepat seolah tak melihat apa-apa. Semua mata memilih buta, semua telinga memilih tuli. Ketakutan telah menjadi kebiasaan, dan kebiasaan itu berubah menjadi kejahatan yang diam-diam disepakati bersama. Mbah Jaya tergeletak di tengah keramaian, namun terasa sendirian seperti di padang kosong. Setelah para preman pergi, debu kembali mengendap. Mbah Jaya bangkit perlahan, membersihkan lututnya, lalu berdiri di tempat semula. Tak ada amarah di wajahnya, hanya kelelahan yang dalam. Ia kembali melambaikan tangan kecilnya kepada pengendara yang datang, seakan apa yang baru terjadi hanyalah angin lalu. Beberapa orang mencibir dalam hati, menganggapnya bodoh karena terus bertahan di tempat yang jelas memakan dirinya hidup-hidup. Tak seorang pun tahu, di balik punggung yang membungkuk itu, ada napas yang selalu dijaga teratur. Setiap tarikan dan hembusan napasnya seolah menyatu dengan denyut tanah pasar tua. Kadang, saat ia berdiri sendirian di bawah terik siang, angin berembus aneh di sekelilingnya, membuat bulu kuduk merinding tanpa sebab. Namun semua mengira itu hanya kebetulan, atau permainan cuaca semata. Di sudut parkiran yang retak dan kotor itu, Mbah Jaya bukan sekadar tukang parkir yang terhina. Ia adalah saksi bisu runtuhnya keberanian manusia, simbol kecil dari kezaliman yang dibiarkan tumbuh. Tak ada yang tahu, atau mau tahu, bahwa di dalam dada tua itu, sesuatu tengah menunggu. Sesuatu yang diam, sabar, dan suatu hari akan bangkit ketika parkiran yang terlupakan itu tak lagi mampu menahan darah dan doa yang tertanam di atas aspalnya. Terik siang menggantung tepat di atas pasar tua, membuat udara terasa berat dan menyengat dada. Aspal parkiran memantulkan panas hingga telapak kaki seperti dibakar, namun Mbah Jaya tetap berdiri di tempatnya. Keringat mengalir di pelipisnya, bercampur dengan sisa darah kering di sudut bibir. Setiap kendaraan yang datang ia sambut dengan isyarat kecil, seolah ia tak pernah dijatuhkan pagi tadi, seolah tubuhnya tidak pernah diperlakukan seperti sampah di hadapan banyak mata. Suara tawa kasar kembali terdengar, lebih keras dari deru mesin dan teriakan pedagang. Preman-preman itu datang lagi, kali ini dengan wajah lebih santai, seakan kekerasan adalah rutinitas yang menyenangkan. Salah satu dari mereka menepuk bahu Mbah Jaya dengan keras, membuat tulang tuanya bergetar. "Bos mau bagian siang," ucapnya pendek, tanpa emosi, seperti memberi perintah pada benda mati. Mbah Jaya membuka kaleng kecil tempat ia menyimpan uang parkir. Isinya tak seberapa, receh yang dikumpulkan dengan kesabaran dan rasa malu. Tangannya bergetar saat menghitung, matanya menunduk, seakan takut bertemu pandang dengan siapapun. Ketika uang itu berpindah tangan, tamparan tetap mendarat. Bukan karena kurang, tapi karena kekuasaan selalu ingin diakui lewat rasa sakit.
Benturan itu membuat tubuh renta Mbah Jaya kembali jatuh ke aspal panas. Nafasnya tercekat, dadanya terasa sesak seperti dihimpit batu besar. Dari sela kerumunan, seorang ibu pedagang menutup mulutnya, matanya berkaca-kaca, namun kakinya tetap terpaku. Tak ada yang maju, semua tahu nama di balik kekerasan ini, Bos Andi, penguasa lahan pasar yang namanya saja sudah cukup untuk membuat nyali ciut. Di tengah rasa perih yang menjalar, Mbah Jaya memejamkan mata sejenak. Di dalam gelap itu, ia menarik napas panjang, lebih dalam dari biasanya. Ada getaran halus yang menjalar dari telapak kakinya ke tulang punggung, seperti denyut yang menjawab panggilan lama. Namun ia menahannya, memaksa tubuhnya untuk tetap lemah di hadapan dunia, karena ia tahu, waktunya belum tiba. Preman-preman itu pergi dengan tawa puas, meninggalkan debu dan bau keringat. Pasar kembali ramai, seolah tak pernah ada tubuh yang diinjak beberapa detik lalu. Mbah Jaya perlahan bangkit, lututnya gemetar hebat. Ia duduk sejenak di tepi trotoar, menenangkan napasnya, sementara pandangannya menelusuri wajah-wajah yang kembali sibuk dengan urusan masing-masing. Sore merambat turun, bayangan kios memanjang, dan suara pasar mulai melunak. Mbah Jaya kembali berdiri di posisinya, meski setiap gerakan terasa seperti siksaan. Ada bisikan samar di telinganya, bukan suara, melainkan ingatan, pesan lama tentang kesabaran dan batas yang tak boleh dilanggar. Ia menatap langit yang mulai menguning, seolah bertanya pada waktu berapa lama lagi ia harus menahan diri. Ketika matahari nyaris tenggelam, angin aneh kembali berembus di parkiran itu, membawa hawa dingin yang tak biasa. Beberapa orang merinding tanpa tahu sebabnya. Mbah Jaya berdiri tegak sejenak, lebih tegak dari biasanya, sebelum kembali membungkuk seperti semula. Di balik sikap pasrahnya, upeti dan pukulan hari ini telah menorehkan luka yang lebih dalam, luka yang perlahan mengikis kesunyian, mendekatkan amanah lama pada saatnya untuk terbangun. Malam turun perlahan di pasar tua, membawa bau lembab dan suara tikus yang berlarian di balik kios-kios tertutup. Lampu-lampu kuning redup menggantung lelah, memantulkan bayangan panjang di tanah parkiran yang kini kosong. Mbah Jaya melangkah terlatih menuju gubuk kecil di tepi pasar, setiap tarikan napasnya terasa berat. Rasa sakit di tubuhnya masih berdenyut, namun yang lebih menyiksa adalah kesunyian panjang yang terus memeluk hidupnya. Di dalam gubuk reyot itu, hanya ada tikar tipis, kaleng air, dan tas kain tua yang selalu ia simpan rapat. Mbah Jaya duduk bersila dengan susah payah, memejamkan mata, mencoba menenangkan gejolak di dadanya. Dari luar, suara motor dan tawa preman masih terdengar samar, seakan dunia sengaja mengingatkannya bahwa kekuasaan belum tidur. Ia menghela napas panjang, lalu lebih panjang lagi, seperti menahan sesuatu agar tetap terkunci. Keesokan paginya, pasar kembali hidup dengan hiruk-pikuk yang sama. Para pedagang membuka lapak, pembeli berdatangan, dan Mbah Jaya kembali ke tempat parkirannya. Namun hari itu, ada yang berbeda. Tatapan orang-orang terasa lebih lama, lebih berat, namun tetap tanpa keberanian. Mereka melihat bekas lebam di wajahnya, langkah pincangnya, dan memilih mengalihkan pandang, seolah rasa iba bisa disembunyikan dengan pura-pura tak peduli. Seorang bocah kecil, anak pedagang sayur, menatap Mbah Jaya dengan mata polos. "Mbah sakit?" tanyanya lirih. Pertanyaan sederhana itu membuat dada Mbah Jaya sesak. Ia tersenyum tipis, mengangguk kecil, lalu mengusap kepala bocah itu. Sang ibu segera menarik anaknya pergi, wajahnya pucat ketakutan, seakan belas kasih adalah kesalahan yang bisa berakibat fatal. Tak lama kemudian, para preman kembali muncul, berjalan santai seperti pemilik sah tempat itu. Mereka tak langsung memukul hari ini. Mereka hanya berdiri, menatap Mbah Jaya dengan senyum mengejek, menikmati ketakutannya yang mereka kira masih utuh. Salah satu dari mereka berbisik keras tentang aturan pasar, siapa yang melawan, lenyap, siapa yang bicara, disingkirkan. Kata-kata itu bukan ancaman baru, melainkan hukum yang telah lama berlaku. Mbah Jaya menunduk, menerima semua itu dalam diam. Namun di balik sikap pasrahnya, napasnya kembali teratur. Setiap hembusan seolah menyatu dengan denyut tanah di bawah kakinya. Ada panas halus yang menjalar di tulang punggungnya, lalu mereda, seperti binatang buas yang sedang disuruh tidur kembali. Ia tahu, hukum diam ini telah terlalu lama menindas bukan hanya dirinya, tapi seluruh pasar. Siang itu berlalu tanpa ledakan, tanpa darah baru. Namun ketegangan menggantung di udara,
membuat langkah setiap orang terasa lebih cepat dan hati lebih waspada. Mbah Jaya berdiri hingga sore, tubuhnya nyaris roboh, namun matanya tetap tenang. Seolah ia sedang menghitung sesuatu yang tak terlihat, menimbang berat kesabaran dengan berat keadilan. Saat senja menyelimuti pasar dan langit berubah merah kelam, Mbah Jaya berdiri seorang diri di parkiran yang sunyi. Angin kembali berembus pelan, membawa suara jauh dari hutan dan tanah tua. Ia memejamkan mata, dan untuk pertama kalinya, bisikan itu terdengar lebih jelas, bukan sebagai panggilan untuk marah, melainkan pengingat bahwa diam pun punya batas, dan hukum yang lahir dari ketakutan suatu hari akan runtuh oleh keberanian yang lama dipendam. Pagi datang dengan langit kelabu, seolah matahari pun enggan menyaksikan pasar tua itu terlalu jelas. Embun masih menggantung di ujung seng ketika Mbah Jaya tiba di parkiran. Langkahnya pelan, tubuhnya masih menyimpan nyeri kemarin, namun wajahnya terlihat lebih tenang dari biasanya. Ia berdiri di tempat yang sama, di atas aspal retak yang telah mengenal jejak darah dan kesabarannya. Suasana pasar perlahan hidup, tetapi ada rasa ganjil yang sulit dijelaskan. Angin berputar sebentar di parkiran, membuat daun-daun kering berputar sebelum jatuh kembali. Mbah Jaya menarik napas dalam-dalam, lebih dalam dari napas orang kebanyakan. Dadanya mengembang, lalu mengempis perlahan, seirama dengan denyut nadi yang ia jaga agar tetap stabil. Tak ada yang melihat, tak ada yang sadar, bahwa ia sedang menata sesuatu di dalam dirinya. Di sela kesibukan, seorang pedagang tua memperhatikannya dari jauh. Ia merasa ada yang berbeda pada sikap Mbah Jaya hari ini, punggungnya masih membungkuk, namun aura lelah itu seolah berkurang. Tatapan matanya tak lagi kosong sepenuhnya, melainkan tenang dan dalam. Pedagang itu ingin bertanya, namun rasa takut lebih dulu menutup mulutnya. Menjelang siang, suara sepatu berat kembali terdengar. Preman-preman itu datang, membawa tawa dan bau rokok. Salah satu dari mereka mendorong bahu Mbah Jaya, menunggu reaksi. Tubuh renta itu terhuyung, namun tidak jatuh. Ia hanya melangkah setengah kaki ke belakang, lalu kembali berdiri, napasnya tetap terjaga. Sesaat, para preman terdiam, merasa ada yang tak beres meski tak tahu apa. Tamparan tetap mendarat, namun kali ini terasa berbeda. Mbah Jaya meringis pelan, bukan karena sakit semata, melainkan karena ia harus kembali menahan sesuatu yang ingin bangkit. Panas di dadanya berdenyut lebih kuat, menyebar ke lengan dan kakinya. Ia menggigit bibir, menunduk, memaksa tubuhnya tetap terlihat rapuh di mata mereka. Ketika para preman pergi, salah satu dari mereka menoleh dengan raut bingung. "Tua bangka ini aneh," gumamnya. Kata-kata itu terbang di udara, tak menemukan jawaban. Pasar kembali berjalan seperti biasa, namun beberapa orang merasakan jantung mereka berdebar tanpa alasan jelas, seolah sesuatu yang lama terkubur mulai bergerak. Sore hari, Mbah Jaya duduk sendirian di tepi parkiran. Ia memejamkan mata, mengatur napasnya lagi, tarik, tahan, hembuskan. Setiap helaan seakan menarik energi dari tanah yang telah lama ia pijak. Ingatan samar tentang suara hutan, angin di antara pepohonan, dan tatapan mata binatang penjaga muncul sekilas, lalu menghilang. Saat matahari tenggelam dan bayangan malam kembali menguasai pasar, Mbah Jaya berdiri dan melangkah pulang. Di balik tubuh renta dan pakaian lusuh itu, nafas yang ia sembunyikan semakin matang. Ia tahu, setiap pukulan yang diterimanya bukan hanya luka, melainkan pengingat bahwa kesabaran sedang diuji hingga batas terakhirnya, dan ketika batas itu terlampaui, sesuatu yang jauh lebih tua dari pasar ini akan membuka mata. Malam itu hujan turun pelan, membasahi atap seng gubuk Mbah Jaya dengan bunyi ritmis yang menenangkan sekaligus menekan dada. Air merembes masuk dari celah-celah kayu lapuk, namun ia tak peduli. Ia duduk bersila di atas tikar tipis, punggungnya tegak meski biasanya membungkuk. Di dalam kesunyian itu, napasnya terdengar jelas, berat dan dalam, seperti orang yang tengah berbicara dengan sesuatu yang tak kasat mata. Di balik kelopak mata yang terpejam, kenangan lama kembali menyusup tanpa permisi. Ia melihat hutan lebat yang basah oleh embun, tanah merah Banten yang dingin di telapak kaki, dan nyala obor yang bergetar tertiup angin malam. Seorang lelaki tua berjanggut putih berdiri di hadapannya, sorot matanya tajam namun penuh welas asih. Suara itu kembali terdengar, berat dan bergema, seolah keluar dari perut bumi. Amanah tidak diwariskan untuk gagah, melainkan untuk menahan diri. Dada Mbah Jaya berguncang pelan. Kenangan itu selalu datang saat malam-malam tertentu, namun kali ini terasa lebih nyata, lebih menekan.
Ia teringat bagaimana tangannya dulu gemetar saat menerima amanah itu, bersumpah di atas tanah leluhur bahwa ilmu macan putih tak akan digunakan untuk kepentingan diri sendiri. Ilmu itu bukan senjata kesombongan, melainkan penjaga keseimbangan ketika manusia berhenti menjadi manusia. Di luar gubuk, petir menyambar jauh, membuat cahaya putih sesaat menerangi wajah Mbah Jaya. Pada detik itu, gurat-gurat usia di wajahnya terlihat tegas, bukan lemah. Ada keteguhan yang jarang muncul, seolah tubuh renta itu hanyalah selubung. Ia membuka mata perlahan, menatap kegelapan, dan menghembuskan napas panjang yang terasa panas di tenggorokan. Ia tahu, pasar tua itu bukan sekadar tempat mencari makan. Tanahnya telah menyerap terlalu banyak ketakutan, terlalu banyak diam yang dipaksakan. Setiap pukulan yang ia terima, setiap hinaan yang ia telan, terasa seperti panggilan halus yang menguji sumpahnya. Amanah itu mulai mengetuk, meminta diperhatikan, meski belum memaksa untuk dibebaskan. Hujan semakin deras, dan bersama suara air, seolah terdengar auman samar yang cepat tenggelam. Oleh waktu, Mbah Jaya menundukkan kepala, kedua tangannya mengepal di atas lutut, lalu perlahan dilemaskan kembali. Ia belum mengizinkan apapun keluar. Belum sekarang, namun ia tak lagi bisa berpura-pura bahwa semuanya akan baik-baik saja jika ia terus diam. Menjelang fajar, hujan mereda. Mbah Jaya berdiri, mengambil air, lalu membasuh wajahnya. Pantulan dirinya di genangan air terlihat asing, mata yang lebih hidup, sorot yang lebih waspada. Ia menarik napas dalam sekali lagi, menenangkan getaran halus yang masih berdenyut di dadanya. Saat ia melangkah keluar dari gubuk menuju pasar yang masih tertidur, jejak kakinya tertinggal jelas di tanah basah. Setiap langkah membawa ingatan dan sumpah lama yang tak pernah benar-benar mati. Amanah dari tanah Banten itu kini terjaga sepenuhnya, menunggu satu hal saja, saat ketika diam tak lagi menjadi kebajikan, dan macan putih harus membuka matanya untuk dunia yang terlalu lama lupa pada keadilan. Pagi menyingsing dengan cahaya pucat yang menembus sela awan, menyapu pasar tua dengan warna abu-abu yang muram. Mbah Jaya tiba lebih awal dari biasanya. Tanah masih basah sisa hujan semalam, menyisakan aroma lumpur dan besi karat. Ia berdiri di parkiran, menatap kosong ke arah kios-kios yang perlahan dibuka, seolah menimbang sesuatu yang berat di dalam dadanya, sesuatu yang tak bisa ia bagi pada siapapun. Setiap tarikan napasnya hari itu terasa berbeda. Ada panas yang tertahan di ulu hati, seperti bara yang diselubungi abu. Ia mengingat kembali sumpah yang pernah diucapkannya di tanah leluhur, ilmu hanya boleh bangkit ketika ketidakadilan menutup semua jalan. Janji itu bukan sekadar kata, melainkan ikatan yang mengekang dan melindungi sekaligus. Ia telah hidup puluhan tahun dengan janji itu, dan hari ini ia merasakan waktu mengujinya lebih keras dari sebelumnya. Keramaian mulai memuncak, kendaraan keluar masuk, klakson bersahutan, dan uang receh kembali berpindah tangan. Mbah Jaya bekerja seperti biasa, membungkuk, tersenyum kecil, menerima apapun yang diberikan. Namun di balik gerak lambannya, pikirannya tajam dan terjaga. Ia mengamati wajah-wajah di sekelilingnya, ketakutan yang diwariskan, keputusasaan yang dinormalkan, dan kemarahan yang dikubur terlalu dalam. Menjelang siang, kabar beredar cepat seperti angin panas. Bos Andi akan turun ke pasar hari ini. Bisik-bisik itu membuat beberapa pedagang gelisah, sementara para preman terlihat lebih percaya diri, dada mereka membusung seolah medan ini sepenuhnya milik mereka. Mbah Jaya mendengarnya tanpa reaksi. Ia hanya merapatkan rompi lusuhnya, menahan getaran halus yang mulai menguat di telapak kakinya. Sebuah dorongan keras menghantam bahunya. Salah satu preman mendorongnya tanpa alasan, tertawa melihat tubuh renta itu nyaris terjatuh. Beberapa mata menoleh cepat, lalu berpaling lagi. Mbah Jaya berhasil menahan diri agar tak jatuh, menancapkan kaki di aspal basah. Pada detik itu, ada kilatan singkat di matanya, bukan amarah, melainkan keputusan yang hampir diambil lalu ditarik kembali. Ia menunduk, meminta maaf dengan suara yang nyaris tak terdengar. Kata maaf itu pahit, namun ia menelannya demi janji yang belum boleh dilanggar. Panas di dadanya mereda sedikit, digantikan ketenangan yang dipaksakan. Preman itu pergi dengan rasa menang, tak menyadari bahwa yang mereka injak adalah kehendak yang sedang diuji hingga batasnya. Sore turun perlahan, membawa bayangan panjang yang memeluk parkiran. Mbah Jaya berdiri sendirian sejenak, mengatur napasnya dengan ritme yang telah ia pelajari sejak muda. Tarik, tahan, hembuskan. Ia merasakan denyut tanah,
seperti detak jantung yang seirama dengan dadanya. Janji itu masih ia pegang, meski tangannya gemetar menahan beban waktu. Saat matahari hampir tenggelam, Mbah Jaya menatap langit yang memerah. Ia tahu, setiap hari yang berlalu tanpa perubahan adalah ujian baru bagi sumpahnya. Janji itu belum ia lepaskan, belum hari ini. Namun di balik kesabaran yang tampak, waktu terus mendesaknya maju. Dan ketika waktu berhenti memberi pilihan, janji yang ditahan itu akan menuntut ditepati, apapun harganya. Nama Bos Andi akhirnya turun bersama debu pasar siang itu. Sebuah mobil hitam berhenti tak jauh dari parkiran, mengundang hening sesaat sebelum suara pasar kembali menggeliat dengan ketegangan yang tak kasat mata. Preman-preman segera merapat, berdiri tegak seperti prajurit di hadapan rajanya. Dari dalam mobil, Bos Andi turun perlahan, berperut maju, berkemeja rapi, senyum tipis menempel seperti topeng yang tak pernah lepas. Langkahnya mantap, penuh keyakinan orang yang merasa memiliki segalanya. Tatapannya menyapu pasar, berhenti sejenak di wajah-wajah yang menunduk. Ia menikmati ketakutan itu, seperti candu yang memabukkan. Baginya, pasar ini adalah wilayah tak bertuan yang ia jadikan singgasana. Tanah, manusia, dan rasa takut, semuanya ia anggap miliknya. Bos Andi berhenti beberapa langkah dari Mbah Jaya. Ia menatap tubuh renta itu dari ujung kaki hingga kepala, lalu tersenyum miring. Masih kuat berdiri, ucapnya ringan, namun nadanya mengandung ejekan. Preman-preman di belakangnya tertawa, membuat udara terasa makin sesak. Mbah Jaya menunduk hormat, rompinya basah oleh keringat, napasnya terjaga rapi meski dadanya bergetar halus. Tanpa peringatan, Bos Andi menepuk dada Mbah Jaya dengan keras, cukup untuk membuat tubuh tua itu terhuyung. "Selama kamu di sini, aturan saya yang berlaku," katanya pelan, namun tajam. Pasar seakan menahan napas. Beberapa pedagang menggenggam erat lapaknya, berharap pemandangan ini segera berlalu tanpa pertumpahan yang lebih buruk. Mbah Jaya kembali menegakkan badan, meski lututnya gemetar. Ia mengucap maaf dengan suara rendah, menunduk lebih dalam dari biasanya. Di dalam dirinya, panas yang tertahan berdesir kuat, seperti arus yang ingin menerobos bendungan. Ia merasakan denyut tanah di telapak kakinya semakin jelas, seakan pasar tua itu sendiri ikut menyaksikan penghinaan ini. Bos Andi tertawa kecil, puas. "Lihat, dunia ini sederhana," katanya kepada anak buahnya. Yang kuat berdiri, yang lemah menunduk. Ia berbalik pergi, meninggalkan kalimat itu menggantung seperti vonis. Preman-preman mengikutinya, langkah mereka berisik, penuh kemenangan. Setelah mobil hitam itu menjauh, pasar kembali bernapas, namun ada sesuatu yang berubah. Beberapa pasang mata menatap Mbah Jaya lebih lama dari biasanya, bukan dengan ibas semata, melainkan dengan kebingungan dan harap yang samar. Mbah Jaya berdiri di tempatnya, menahan gemetar di tangan, menenangkan napas yang kini terasa panas dan berat. Saat sore merambat turun, Mbah Jaya memandang bayangan panjang di aspal parkiran. Kata-kata Bos Andi terngiang, namun tak lagi melukai seperti sebelumnya. Ia tahu kini wajah kezaliman telah berdiri tepat di hadapannya, tanpa perantara. Dan ketika bayangan itu semakin besar, kesabaran yang ia pelihara puluhan tahun mulai mencapai ujungnya, seperti senja yang menandai malam, pertanda bahwa sesuatu yang lama ditahan akan segera mengambil bentuk. Siang itu matahari terasa lebih kejam dari biasanya, seakan sengaja menyoroti parkiran tempat Mbah Jaya berdiri. Panas memantul dari aspal, menusuk telapak kaki dan membuat kepala pening. Namun yang paling terasa adalah beban di dadanya, kata-kata Bos Andi yang masih menggantung, bercampur dengan firasat buruk yang sejak pagi tak mau pergi. Pasar ramai, tapi ketegangan seperti benang tipis yang siap putus kapan saja. Preman-preman datang lebih cepat, lebih banyak. Wajah mereka keras, langkah mereka berat, tanpa tawa seperti hari-hari sebelumnya. Salah satu dari mereka membawa tongkat kayu pendek, memutarnya pelan seolah sedang menunggu aba-aba. Mbah Jaya menunduk, bersiap menerima apapun yang akan datang, meski napasnya kini bergetar halus, sulit disembunyikan. Tanpa banyak kata, pukulan pertama mendarat di punggungnya. Suara benturan terdengar kering, membuat beberapa orang tersentak. Tubuh renta itu terhuyung, lututnya menghantam aspal panas. Pukulan kedua menyusul, lebih keras, tepat di bahu. Rasa nyeri menjalar cepat, membuat pandangannya berkunang, namun Mbah Jaya tidak berteriak. Ia hanya menggertakkan gigi, menahan sesuatu yang bergolak liar di dalam dirinya. Di tepi parkiran,
Seorang anak kecil terjatuh saat mencoba mendekat, menangis ketakutan melihat pemandangan itu. Tangis polos itu menusuk lebih dalam daripada pukulan manapun. Sesaat, dunia seperti berhenti. Mbah Jaya mengangkat wajahnya perlahan, matanya bertemu dengan mata anak itu. Ada rasa perih yang berbeda, bukan karena sakit fisik, melainkan karena ketidakadilan yang kini disaksikan generasi paling tak berdosa. Tongkat kembali terangkat, dan pukulan ketiga menghantam rusuknya. Napas Mbah Jaya terputus, dadanya sesak seperti diremas. Tubuhnya terkulai, satu tangan menahan aspal, satu tangan lain mengepal tanpa sadar. Di dalam dadanya, panas yang selama ini ia jinakkan meledak, menjalar cepat seperti api disiram minyak. Untuk pertama kalinya, Mbah Jaya tak langsung menunduk. Ia menghirup napas dalam, sangat dalam, hingga dada tuanya mengembang tak wajar. Udara di sekitarnya terasa berat, seperti tersedot ke satu titik. Beberapa orang merinding, bulu kuduk mereka berdiri tanpa tahu sebabnya. Preman yang memegang tongkat itu ragu sejenak, merasakan ketakutan asing yang tak bisa ia jelaskan. Mbah Jaya akhirnya roboh ke samping, darah tipis mengalir dari bibir dan hidungnya. Preman-preman tertawa singkat, lalu mundur, merasa telah menang. Mereka pergi meninggalkan tubuh renta itu di tengah parkiran, di bawah matahari yang masih menyala kejam. Pasar kembali bergeliat, namun kali ini suara-suara terdengar lebih pelan, seolah semua sadar bahwa sesuatu telah berubah. Terbaring di aspal panas, Mbah Jaya menutup mata. Napasnya berat, namun teratur. Di balik kesadaran yang nyaris padam, ia mendengar auman samar, bukan dari luar, melainkan dari dalam dirinya sendiri. Pukulan barusan bukan sekadar kekerasan terakhir hari itu, melainkan garis batas yang akhirnya terlewati. Di titik inilah, kesabaran yang dijaga puluhan tahun runtuh, dan sesuatu yang lama tertidur mulai membuka matanya, perlahan namun pasti. Kesadaran Mbah Jaya datang dan pergi seperti ombak yang memukul karang rapuh. Panas aspal masih terasa di pipinya, namun perlahan berubah menjadi dingin yang menjalar dari dalam tanah. Suara pasar terdengar jauh, teredam, seolah dunia menarik diri darinya. Dalam kekosongan itu, hanya napasnya yang terdengar berat, dalam, dan kini tak lagi sepenuhnya ia kendalikan. Di balik kelopak mata yang terpejam, gelap berubah menjadi lorong cahaya pucat. Ia melihat kembali hutan tua yang basah, akar-akar besar yang melingkar seperti urat nadi bumi. Di sana, sepasang mata putih menyala menatapnya tanpa amarah, tanpa belas kasihan, hanya pengakuan. Detak itu muncul di dadanya, satu hentakan kuat, lalu yang lain, seperti jantung kedua yang bangun dari tidur panjang. Napas Mbah Jaya teratur dengan sendirinya. Tarik, tahan, hembuskan. Setiap helaan terasa membawa kekuatan yang asing namun akrab. Rasa sakit di tulang rusuknya belum hilang, tetapi tak lagi mendominasi. Yang menggantikan adalah kesadaran tajam, dingin, dan fokus, kesadaran seorang penjaga yang akhirnya dipanggil kembali ke tugasnya. Di sekeliling tubuh renta itu, udara bergetar halus. Debu di aspal bergerak sedikit, berputar pelan, lalu jatuh kembali. Beberapa orang yang melintas merasakan dada. Mereka berdebar tanpa sebab, langkah mereka melambat, seolah melewati tempat yang tak sepenuhnya biasa. Tak ada cahaya menyilaukan, tak ada suara menggelegar, hanya perubahan sunyi yang lebih menakutkan bagi mereka yang peka. Mbah Jaya membuka mata perlahan. Pandangannya jernih, tajam, dan tenang. Ia menekan telapak tangan ke aspal, merasakan denyut tanah yang kini menjawab sentuhannya. Setiap retakan, setiap bekas roda, setiap noda lama terasa berbicara. Pasar tua itu menyimpan terlalu banyak cerita, dan tubuh renta ini menjadi simpul tempat semuanya bertemu. Ia bangkit duduk dengan perlahan. Beberapa pedagang terhenti, menatap dengan ragu. Ada yang ingin mendekat, ada yang memilih menjauh. Mbah Jaya menunduk sebentar, mengatur napasnya sekali lagi, memastikan detak itu tetap terkunci, bangun, namun belum dilepaskan. Ia tahu, kebangkitan tanpa kendali hanya akan melahirkan kehancuran lain. Sore turun membawa bayangan panjang, dan matahari meredup seperti lilin yang kehabisan sumbu. Mbah Jaya berdiri, bertopang pada kakinya sendiri, lebih tegak dari sebelumnya. Rasa sakit masih ada, tapi kini ia berada di tempatnya, sebagai pengingat, bukan penguasa. Di dadanya, detak itu stabil, menunggu arah. Saat ia melangkah meninggalkan parkiran menuju gubuk kecilnya, angin berembus pelan, membawa aroma tanah basah dan dedaunan jauh. Di balik tubuh renta dan langkah terlatih itu,
Macan putih telah terjaga, bukan untuk mengaum, belum untuk menerkam, melainkan untuk memastikan bahwa saat ia bergerak, keadilanlah yang memimpin, bukan amarah. Malam menyelimuti pasar tua dengan sunyi yang tidak biasa. Lampu-lampu kios sudah padam satu persatu, menyisakan bayangan gelap yang memanjang di lorong sempit. Angin berembus pelan, membawa hawa dingin yang membuat kulit merinding. Di gubuk kecilnya, Mbah Jaya duduk bersila, napasnya teratur, detak di dadanya stabil seperti irama yang telah lama dihafalnya. Ia tidak tidur. Malam ini, pasar terasa terlalu gelisah untuk sekadar dilewati. Di sisi lain pasar, 3 orang preman berjalan menyusuri lorong parkiran. Mereka tertawa, membawa sisa kemarahan siang tadi, yakin bahwa tubuh Renta itu tak lagi berarti apa-apa. Salah satu dari mereka menyebut nama Mbah Jaya dengan nada menghina, seolah ingin memastikan rasa menang mereka lengkap. Namun semakin mereka melangkah, suara tawa itu meredup, digantikan oleh keheningan yang menekan dada. Langkah mereka melambat, lampu jalan yang biasanya menyala redup, malam itu berkedip lalu padam. Udara terasa berat, sulit dihirup. Salah satu preman berhenti, menoleh ke belakang dengan wajah tegang. Ia merasa seperti diawasi, bukan oleh manusia, melainkan oleh sesuatu yang lebih tua dan lebih sabar. "Kalian dengar itu?" bisiknya, meski tak ada suara apapun. Di gubuknya, Mbah Jaya membuka mata. Ia tidak bergerak, tidak berdiri, tidak melangkah. Ia hanya mengatur napasnya, mengalirkan detak itu ke dalam kesunyian. Tanah di bawah pasar seakan merespons, menyimpan getaran halus yang tak terlihat. Ia tidak memanggil, tidak memerintah, ia hanya mengizinkan keseimbangan bekerja. Di lorong parkiran, salah satu preman tiba-tiba terjatuh. Kakinya lemas seperti tak bertulang, wajahnya pucat, matanya membelalak menatap kegelapan. Ia mencoba berteriak, namun suaranya tercekat di tenggorokan. 2 lainnya mundur panik, jantung mereka berdegup liar, napas terengah seolah dikejar sesuatu yang tak kasat mata. Mereka berlari terbirit-birit, meninggalkan rekannya yang tergeletak gemetar. Keesokan paginya, kabar menyebar cepat, seorang preman ditemukan pingsan di parkiran, tubuhnya utuh namun jiwanya kosong. Ia hidup, tetapi tak lagi sama. Tatapannya kosong, tangannya terus bergetar, dan setiap kali mendengar suara keras, ia menjerit ketakutan. Desas-desus pun lahir. Ada yang bilang pasar tua itu punya penunggu. Ada yang bersumpah melihat bayangan besar bergerak di malam hari. Nama Mbah Jaya disebut-sebut pelan, setengah percaya setengah takut. Tidak ada bukti, tidak ada saksi yang berani bicara lantang, hanya rasa ngeri yang tumbuh diam-diam. Pagi harinya, Mbah Jaya kembali berdiri di parkiran seperti biasa. Rompi lusuh, tubuh renta, wajah tenang. Namun mereka yang peka merasakan perbedaan yang jelas. Preman-preman lain tak datang hari itu. Pasar terasa sedikit lebih lapang, seolah bernapas lebih lega. Dan di balik ketenangan Mbah Jaya, satu hal menjadi pasti, macan putih telah mulai bergerak, bukan dengan teriakan, melainkan dengan jejak sunyi yang membuat ketakutan pulang lebih dulu sebelum para penindas sempat kembali. Pagi itu pasar tua terbangun dengan bisik-bisik yang tak biasa. Orang-orang datang dengan langkah lebih hati-hati, mata mereka saling mencari seolah ingin memastikan sesuatu yang tak bisa diucapkan. Kabar tentang preman yang ditemukan seperti orang kehilangan jiwa telah menyebar cepat, menempel di udara seperti bau hujan yang tak kunjung hilang. Tidak ada yang berani bertanya terang-terangan, tapi semua tahu malam tadi telah meninggalkan jejak. Mbah Jaya berdiri di parkiran seperti hari-hari sebelumnya. Rompinya masih lusuh, tubuhnya masih membungkuk, namun ada ketenangan yang kini terasa berbeda. Ia menyambut kendaraan dengan anggukan kecil, seolah dunia tak berubah. Namun bagi mereka yang memperhatikannya dengan saksama, sorot matanya kini lebih jernih, lebih hidup, seperti bara yang tertutup abu tipis. Seorang pemuda pedagang ayam, yang lapaknya menghadap parkiran, memperhatikan Mbah Jaya sejak pagi. Ada rasa aneh yang tak bisa ia jelaskan. Saat Mbah Jaya berdiri di bawah sinar matahari pagi, bayangan tubuhnya di aspal terlihat lebih besar dari seharusnya. Sekejap saja, bayangan itu seolah membentuk garis lain, kokoh, gagah, lalu kembali normal. Pemuda itu menelan ludah, jantungnya berdegup keras. Ketika siang merambat naik dan matahari tepat di atas kepala, angin tiba-tiba berembus melingkar di parkiran. Debu berputar rendah, tidak liar, seakan mengikuti pola tertentu. Mbah Jaya menutup mata sejenak, menarik napas panjang, lalu membukanya kembali.
Pada saat itulah pemuda itu melihat kilatan samar, cahaya putih tipis seperti kabut bercahaya, mengitari tubuh Renta itu sebelum menghilang. Pemuda itu terduduk lemas di bangku kayu lapaknya. Tangannya gemetar, bukan karena takut semata, melainkan karena kesadaran yang tiba-tiba menghantamnya. Ia teringat cerita kakeknya tentang penjaga-penjaga lama, tentang ilmu tanah yang hanya bangkit saat kezaliman tak lagi punya rem. Cerita yang dulu ia anggap dongeng kini berdiri di hadapannya, nyata dan diam. Preman-preman yang biasanya datang siang hari tak kunjung muncul. Lorong parkiran terasa kosong, terlalu tenang. Para pedagang mulai berani menatap lurus, meski belum sepenuhnya berani berharap. Beberapa dari mereka melirik Mbah Jaya dengan perasaan campur aduk, takut, hormat, dan penasaran yang ditekan dalam-dalam. Pemuda itu akhirnya memberanikan diri mendekat. Ia hendak bicara, namun kata-kata mati di tenggorokannya. Saat mata mereka bertemu, Mbah Jaya hanya tersenyum kecil, senyum yang menenangkan tanpa janji apapun. Tidak ada pengakuan, tidak ada penjelasan. Hanya tatapan yang seolah berkata bahwa tidak semua hal perlu diumumkan untuk menjadi nyata. Sore turun dengan warna keemasan yang lembut. Pasar tua hari itu terasa berbeda, lebih ringan, meski ancaman belum sepenuhnya pergi. Mbah Jaya tetap berdiri di tempatnya, menjadi sosok biasa di mata banyak orang. Namun bagi satu pemuda yang telah melihat cahaya itu, tak ada lagi keraguan. Di balik tubuh Renta tukang parkir pasar, ada penjaga yang terjaga, dan sejak hari itu, legenda tak lagi hanya hidup. Dalam cerita orang-orang tua, ketenangan yang menyelimuti pasar tua itu terasa rapuh, seperti kaca tipis yang siap pecah. Bisik-bisik berubah menjadi desas-desus yang lebih berani, menyebar dari satu lapak ke lapak lain. Orang-orang mulai membicarakan malam sunyi, preman yang pulang tanpa jiwa, dan tukang parkir Renta yang kini tak lagi diperlakukan sembarangan. Ketakutan belum hilang, tetapi ia mulai bercampur dengan sesuatu yang lama terkubur, harapan. Bos Andi mendengar kabar itu di ruangannya yang dingin dan tertutup. Senyum tipis di wajahnya memudar, digantikan oleh kerutan marah. Ia tak percaya pada cerita mistis, tapi ia percaya pada kekuasaan yang sedang diuji. Pasar itu tak pernah melawan, dan ia tak akan membiarkannya belajar caranya sekarang. Dengan satu panggilan singkat, ia mengumpulkan orang-orang terkuatnya, memerintahkan mereka turun dan membereskan keadaan. Siang itu, deru motor besar memasuki pasar, memecah ritme yang mulai tenang. Preman-preman datang lebih banyak dari biasanya, langkah mereka berat, wajah mereka keras dan siap bentrok. Beberapa membawa rantai, beberapa menggenggam tongkat besi. Para pedagang menghentikan aktivitas, tangan mereka gemetar, dan anak-anak ditarik masuk ke balik lapak. Pasar yang tadi berani bernapas kembali menahan udara di dadanya. Mbah Jaya berdiri di parkiran, menyaksikan gelombang itu datang. Ia merasakan detak di dadanya menguat, bukan liar, melainkan mantap. Napasnya teratur, kakinya menapak pasti di aspal yang kini terasa dingin. Ia tahu, gelombang ini tak bisa dihindari lagi. Kesunyian yang selama ini menjadi pelindungnya mulai retak, dan di balik retakan itu, amanah menuntut sikap. Salah satu preman melangkah maju, menghentakkan tongkat besi ke tanah. Suaranya menggema, menantang. "Mana si tua bangka?" teriaknya, meski Mbah Jaya berdiri jelas di hadapan mereka. Tidak ada jawaban. Mbah Jaya hanya menatap, tenang, seolah badai di depannya hanyalah angin yang lewat. Tatapan itu membuat beberapa langkah ragu, meski tangan mereka masih menggenggam senjata. Udara di pasar berubah berat, seakan ruang menyempit. Debu tak bergerak, suara terasa teredam. Mbah Jaya menarik napas dalam, lalu menghembuskannya perlahan. Detak itu menyebar, menyentuh tanah, dinding kios, dan bayangan yang menggantung. Beberapa orang merinding, merasakan jantung mereka berdegup tak beraturan tanpa tahu sebabnya. Preman-preman itu akhirnya maju serentak. Namun langkah mereka terasa berat, seolah lantai menahan kaki mereka. Ada ketakutan yang tak mereka kenal sebelumnya, merayap dari tulang punggung ke tengkuk. Salah satu dari mereka tersandung tanpa sebab, jatuh dengan wajah pucat, matanya membelalak menatap sesuatu yang tak terlihat oleh yang lain. Sore itu, pasar tua bergolak bukan oleh pukulan, melainkan oleh rasa yang lebih dalam. Orang-orang menyaksikan dari balik lapak dengan napas tertahan, menyadari bahwa hari ini akan menjadi penentu. Mbah Jaya berdiri di tengah parkiran, tubuh Renta yang kini menjadi poros badai. Apapun yang terjadi setelah ini, pasar tak akan pernah kembali menjadi tempat yang sama,
karena ketakutan telah menemukan lawannya, dan keseimbangan mulai menuntut harga. Detik-detik di parkiran pasar terasa memanjang, seolah waktu sendiri ragu untuk bergerak. Preman-preman yang tadi maju serentak kini terhenti, napas mereka memburu, keringat dingin mengalir di pelipis. Mbah Jaya berdiri di hadapan mereka, tubuh renta yang tampak kecil dibandingkan jumlah dan senjata di depannya. Namun ada sesuatu yang berubah, kehadirannya kini menekan, seperti bayangan besar yang jatuh perlahan menutupi cahaya. Langkah pertama datang dari salah satu preman yang paling besar. Ia berteriak, mengayunkan rantai dengan penuh tenaga. Namun sebelum rantai itu mencapai sasaran, kakinya mendadak lemas. Ia terjatuh keras ke aspal, rantai terlepas dari genggamannya, suara benturannya menggema dan memantul ke dinding kios. Wajahnya pucat, matanya membelalak, seolah melihat sesuatu tepat di hadapannya yang tak dilihat orang lain. Mbah Jaya melangkah maju satu tapak. Hanya satu, aspal di bawah kakinya terasa dingin, berdenyut pelan. Udara di sekelilingnya bergetar halus, dan beberapa orang bersumpah melihat bayangan putih samar bergerak di belakang punggungnya, besar, kokoh, dan menunduk rendah seperti binatang penjaga. Tidak ada oman, tidak ada teriakan. Kesunyian justru menjadi senjata yang paling menghancurkan. Preman-preman lain mencoba menyerang bersama, memaksa keberanian yang mulai runtuh. Tongkat besi diayunkan, namun ayunan itu melambat di udara, seolah tertahan sesuatu yang tak kasat mata. Mereka terhuyung, jatuh satu persatu, bukan oleh pukulan balik, melainkan oleh ketakutan yang menembus dada, merobohkan nyali hingga ke akarnya. Teriakan berubah menjadi erangan, lalu menjadi bisu. Di mata para pedagang yang mengintip dari balik lapak, pemandangan itu terasa mustahil. Mbah Jaya nyaris tak menyentuh siapapun, namun tubuh-tubuh kekar itu tumbang di sekelilingnya. Beberapa berlutut, gemetar, menutup kepala mereka sendiri, memohon pada sesuatu yang tak bisa mereka namai. Pasar yang biasanya riuh kini hanya dipenuhi suara napas terengah dan detak jantung yang liar. Mbah Jaya berhenti di tengah parkiran. Napasnya dalam dan stabil, wajahnya tenang, tanpa kebencian. Detak di dadanya kini mantap, tidak lagi mendesak. Bayangan putih itu perlahan memudar, kembali menyatu ke dalam dirinya. Ia menunduk sejenak, seolah memberi hormat pada tanah yang telah menahan begitu banyak ketidakadilan. Preman-preman yang masih mampu bergerak merangkak menjauh, menyeret diri mereka keluar dari parkiran. Tak satu pun berani menoleh. Senjata-senjata tertinggal berserakan di aspal, kehilangan arti di hadapan rasa takut yang baru mereka kenal. Pasar menyaksikan kepergian itu dalam diam, takut bersuara namun tak lagi sepenuhnya tak berdaya. Angin sore berembus pelan, membawa debu dan sisa ketegangan. Mbah Jaya melangkah kembali ke tempatnya semula, berdiri seperti tukang parkir biasa. Namun bagi mereka yang melihat hari itu, satu hal menjadi jelas, macan putih telah turun ke aspal, bukan untuk berpesta kemenangan, melainkan untuk mengingatkan bahwa kekuatan sejati tak perlu berteriak. Saat matahari condong ke barat, pasar tua itu berdiri di ambang perubahan. Ketakutan lama retak, digantikan oleh kesadaran baru yang belum sepenuhnya bernama. Dan di balik tubuh renta yang kembali membungkuk itu, penjaga telah menunaikan satu bagian dari amanahnya, sementara bagian lain menunggu, karena bayangan di balik bayangan belum sepenuhnya runtuh. Kabar tentang tumbangnya preman-preman itu sampai ke telinga Bos Andi sebelum matahari benar-benar tenggelam. Wajahnya memerah, bukan karena takut, melainkan karena harga dirinya tercabik di wilayah yang selama ini ia anggap tak tersentuh. Pasar tua itu seharusnya tunduk, bukan melawan. Di benaknya, semua ini hanyalah kesalahan anak buah yang ceroboh, dan kesalahan selalu punya cara untuk ditebus dengan kekerasan yang lebih besar. Malam itu juga, Bos Andi datang kembali. Bukan dengan rombongan besar, melainkan dengan beberapa orang kepercayaannya. Mobil hitamnya berhenti tepat di mulut pasar, lampu depan menyinari lorong gelap seperti sorot mata pemangsa. Ia melangkah turun dengan rahang mengeras, membawa amarah yang dipoles oleh keyakinan bahwa uang dan kuasa selalu menang di akhir cerita. Pasar terasa sunyi saat Bos Andi berjalan masuk. Tak ada teriakan, tak ada perlawanan terbuka. Para pedagang mengintip dari balik pintu setengah tertutup, jantung mereka berdentum keras. Di parkiran, Mbah Jaya berdiri. Sendiri, rompi lusuhnya tertiup angin malam. Dua dunia bertemu di tempat yang sama, kesombongan yang merasa abadi, dan kesabaran yang telah mencapai ujungnya. Bos Andi berhenti beberapa langkah dari Mbah Jaya. Ia tertawa kecil, kering dan tanpa humor.
Katanya kamu bikin ribut, ucapnya, menatap tajam. Tidak ada jawaban. Mbah Jaya hanya menatap balik, tenang, tanpa tunduk. Tatapan itu membuat Bos Andi tersentak halus, bukan karena takut, tapi karena untuk pertama kalinya, ada seseorang yang tak bereaksi seperti yang ia harapkan. Amarah Bos Andi meledak. Ia melangkah maju, mengangkat tangan, berniat menamparkan seperti biasa. Namun sebelum tangannya turun, tubuhnya terasa berat. Napasnya tercekat, dadanya sesak seperti dihimpit batu besar. Kakinya goyah, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Bos Andi merasakan ketakutan yang tak bisa dibeli atau diancam. Udara di sekitar mereka mengeras. Bayangan di tanah bergerak tak wajar, memanjang lalu menyatu kembali. Bos Andi terjatuh berlutut, keringat dingin mengalir deras di wajahnya. Ia melihat sesuatu di balik mata Mbah Jaya, bukan kebencian, melainkan penilaian dingin yang menembus hingga ke dasar jiwanya. Semua kekuasaan yang ia banggakan runtuh dalam sekejap. Mbah Jaya melangkah maju satu tapak. Tidak ada sentuhan, tidak ada pukulan. Namun Bos Andi tersungkur ke tanah, gemetar, seperti singgasana yang ambruk tanpa disentuh. Orang-orang kepercayaannya mundur ketakutan, tak berani mendekat, tak berani lari. Malam itu, penguasa pasar kehilangan tahtanya bukan oleh senjata, melainkan oleh kenyataan bahwa kekuasaan tanpa nurani tak punya akar. Ketika Bos Andi diseret pergi oleh orang-orangnya sendiri, pasar tetap diam. Tidak ada sorak kemenangan, tidak ada tepuk tangan. Mbah Jaya kembali berdiri di tempatnya, membungkuk seperti biasa. Namun semua yang menyaksikan tahu, sesuatu yang busuk telah runtuh malam itu. Singgasana kotor yang berdiri di atas rasa takut akhirnya roboh, dan pasar tua untuk pertama kalinya merasakan sunyi yang bukan berasal dari teror, melainkan dari kelegaan yang lama dirindukan. Pagi datang dengan cara yang berbeda. Bukan karena matahari lebih cerah, melainkan karena pasar tua itu terbangun tanpa rasa tercekik di dada. Lorong-lorong yang biasanya dilalui dengan kepala tertunduk kini dilewati dengan langkah ragu namun tegak. Para pedagang membuka lapak sambil saling bertukar pandang, seakan memastikan bahwa malam kemarin benar-benar telah berlalu dan bukan sekadar mimpi kolektif yang rapuh. Nama Bos Andi tak lagi terdengar disebut dengan bisik ketakutan, melainkan dengan nada heran yang tak percaya. Preman-premannya tak muncul, tak ada suara sepatu berat, tak ada tuntutan setoran. Parkiran terasa lengang dan luas, seolah aspalnya baru diperlebar oleh keberanian yang perlahan tumbuh. Udara pagi mengalir lebih bebas, membawa aroma sayur segar dan kopi panas dari sudut pasar. Mbah Jaya berdiri di tempat biasanya. Rompi lusuhnya masih sama, tubuhnya kembali membungkuk seperti hari-hari sebelum semuanya berubah. Namun kali ini, orang-orang menatapnya lebih lama. Ada yang mengangguk hormat, ada yang tersenyum kecil, ada pula yang menahan air mata tanpa tahu mengapa. Tidak ada yang berani bertanya, tetapi hati mereka tahu kepada siapa rasa aman itu harus berterima kasih. Seorang pedagang tua memberanikan diri menghampiri, menyerahkan segelas teh hangat dengan tangan gemetar. Biar badannya hangat, Mbah, katanya lirih. Mbah Jaya menerima dengan senyum tipis, menunduk sopan, seolah ia hanya tukang parkir biasa yang sedang diberi perhatian lebih. Namun bagi yang melihat dari dekat, sorot matanya menyimpan kelelahan yang tenang, kelelahan orang yang baru saja menuntaskan tugas berat. Siang menjelang, dan pasar berjalan dengan ritme baru. Tawa anak-anak terdengar lebih bebas, tidak lagi buru-buru diseret menjauh. Para pedagang berani berbicara sedikit lebih keras, menawar dengan suara utuh, bukan bisikan. Ketakutan belum sepenuhnya hilang, tetapi kini ia bukan lagi penguasa tunggal. Harapan mulai menemukan tempat berpijak. Mbah Jaya memperhatikan semua itu dalam diam. Setiap tarikan napasnya terasa lebih ringan. Detak di dadanya masih ada, namun telah kembali jinak, seperti penjaga yang siap tidur setelah memastikan wilayahnya aman. Ia tidak merasa menang, tidak pula merasa berjasa. Baginya, pasar hanya kembali pada keseimbangan yang seharusnya ada sejak awal. Sore hari, cahaya matahari jatuh lembut di parkiran, membentuk bayangan panjang yang tak lagi menakutkan. Beberapa orang menyalami Mbah Jaya saat pulang, sesuatu yang tak pernah terjadi sebelumnya. Ia membalas dengan anggukan kecil, menjaga jarak antara dirinya dan pujian yang tak ia cari. Amanah tidak pernah meminta sorotan, hanya kejujuran untuk tahu kapan harus berhenti. Saat senja menutup hari itu, pasar tua benar-benar bernapas. Bukan dengan teriakan kemenangan, melainkan dengan ketenangan yang jujur. Dan di sudut parkiran,
seorang tukang parkir renta berdiri setia pada perannya, menjadi bayangan biasa bagi dunia, sementara legenda yang hidup di dalam dirinya kembali berbaring, puas bahwa keadilan hari itu telah menemukan jalannya. Ketenangan pasar tua ternyata bukan tanpa gema. Di balik senyum para pedagang dan langkah yang mulai ringan, tersisa sisa-sisa ketakutan yang belum sepenuhnya mati. Malam-malam menjadi lebih sunyi, namun justru disitulah bayangan lama bergerak. Nama Bos Andi mungkin tak lagi berkuasa, tetapi kekosongan selalu mengundang sesuatu yang ingin mengisinya. Beberapa wajah asing mulai terlihat di pinggir pasar. Mereka tidak berteriak, tidak memalak, hanya berdiri terlalu lama dan mengamati terlalu tajam. Para pedagang saling bertukar pandang, mengingat masa lalu yang pahit. Rasa lega perlahan bercampur dengan waspada. Mereka tahu, kejahatan jarang pergi dengan sopan, ia menunggu saat yang tepat untuk kembali dengan rupa berbeda. Mbah Jaya merasakan perubahan itu sebelum orang lain berani mengakuinya. Setiap malam, ia duduk lebih lama di parkiran, memejamkan mata, mendengarkan denyut tanah di bawah kakinya. Ada getaran asing, halus namun nyata, seperti langkah kaki yang disembunyikan oleh waktu. Amanah yang selama ini ia baringkan mulai terbangun kembali, menggerakkan naluri tua yang tak pernah benar-benar tidur. Angin malam membawa kenangan jauh ke Banten, ke hutan sunyi tempat ilmu macan putih diwariskan bukan untuk pamer kekuatan, melainkan menjaga keseimbangan. Ingatan itu menekan dadanya, mengingatkan bahwa ujian terbesar bukan saat melawan kekerasan terang-terangan, melainkan ketika kejahatan menyamar sebagai ketertiban baru. Mbah Jaya menarik napas panjang, menenangkan darah yang mulai menghangat. Suatu malam, seorang pemuda pedagang mendatanginya dengan wajah pucat. Ia bercerita tentang ancaman halus, tentang orang-orang yang meminta keamanan, dengan senyum licin. Mbah Jaya mendengarkan tanpa menyela, hanya mengangguk pelan. Di balik sikapnya yang tenang, keputusan mulai terbentuk, berat namun pasti, seperti batu yang akhirnya memilih jatuh ke sungai. Ia tahu, diam kali ini bukanlah kebijaksanaan. Pasar ini telah diberi kesempatan untuk bernapas, dan napas itu tak boleh dirampas lagi. Namun caranya harus berbeda. Kekerasan yang kasar hanya akan melahirkan dendam baru. Yang dibutuhkan adalah peringatan yang cukup kuat untuk mematikan niat sebelum ia menjadi luka. Malam berikutnya, hujan turun tipis. Cahaya lampu pasar memantul di aspal basah, menciptakan bayangan yang berlipat. Di parkiran, Mbah Jaya berdiri sendirian, membiarkan hujan membasahi rompinya. Di saat itulah beberapa sosok mendekat. Langkah mereka ragu namun niatnya jelas. Udara terasa berat, seolah alam ikut menahan napas. Ketika mereka berhenti beberapa langkah darinya, Mbah Jaya membuka mata. Tidak ada amarah di sana, hanya ketegasan yang dingin dan tak tergoyahkan. Malam itu, sebelum satu kata ancaman pun terucap, para bayangan itu merasakan sesuatu yang membuat tulang mereka melemah. Mereka pergi tanpa suara, membawa pesan yang tak pernah diucapkan, bahwa pasar tua ini masih dijaga, dan bayangan sejati tak pernah benar-benar pergi. Pagi itu pasar tua diselimuti cahaya yang terasa berbeda, seperti sisa hujan malam yang belum sepenuhnya menguap dari udara. Orang-orang datang dengan langkah lebih yakin, meski mata mereka masih menyimpan kewaspadaan. Desas-desus tentang bayangan yang mundur tanpa suara menyebar pelan, tidak meledak seperti kabar buruk, melainkan mengalir tenang seperti doa yang dikabulkan diam-diam. Para pedagang mulai menyadari satu hal, tidak ada lagi ancaman, bahkan yang terselubung. Wajah-wajah asing menghilang seolah ditelan waktu. Tidak ada permintaan, keamanan, tidak ada tatapan licik di sudut-sudut pasar. Yang tersisa hanyalah rutinitas sederhana, tawar-menawar, tawa kecil, dan bunyi logam parkiran yang kembali menjadi suara biasa. Mbah Jaya tetap berada di tempatnya. Namun pagi itu, ia tampak lebih letih dari biasanya. Punggungnya semakin membungkuk, langkahnya lebih pelan. Seakan semua beban yang selama ini ia tahan diam-diam akhirnya dilepaskan bersamaan dengan selesainya tugas. Ia memandang pasar dengan tatapan panjang, seperti seorang penjaga yang memastikan gerbang telah tertutup rapat sebelum pergi. Seorang anak kecil menghampirinya, menyerahkan uang parkir dengan senyum polos. Mbah Jaya membalas dengan usapan ringan di kepala bocah itu, senyum tipis mengembang di wajahnya. Di balik senyum itu, ada kepuasan yang tak bisa dijelaskan, kepuasan orang yang telah menepati janji kepada masa lalu tanpa mengorbankan masa depan. Menjelang siang, Mbah Jaya tak lagi terlihat di parkiran. Rompi lusuhnya tergantung rapi di sebuah tiang, seolah ditinggalkan dengan sengaja. Orang-orang mencarinya, memanggil pelan,
namun yang menjawab hanyalah suara pasar itu sendiri. Tidak ada pamit, tidak ada penjelasan. Seperti bayangan, ia datang saat dibutuhkan dan pergi saat tugas usai. Beberapa orang merasa kehilangan, namun lebih banyak yang merasa terlindungi. Mereka tidak tahu kemana Mbah Jaya pergi, dan mungkin tak akan pernah tahu siapa dirinya sebenarnya. Yang mereka tahu, sejak hari itu pasar tua tak lagi tunduk pada rasa takut. Sesuatu telah berubah secara permanen, tertanam bukan di tanah, melainkan di keberanian hati mereka. Di tempat yang jauh dari hiruk-pikuk pasar, seorang lelaki tua berjalan menyusuri jalan sunyi. Langkahnya pelan, namun napasnya lega. Ilmu macan putih kembali disimpan dalam diam, bukan karena lemah, melainkan karena keseimbangan telah tercapai. Amanah itu tidak menuntut